Saatnya perempuan berdaya dalam perjuangan tegaknya khilafah oleh Nur Jamila. Potret perempuan masa kini semakin berat derita yang harus ditanggungnya. Perempuan dinistakan, diperlakukan bagai komoditas. Mereka terjebak dalam ranjau eksploitasi guna menopang tegaknya hegemoni kapitalisme. Akhirnya, tercerabutlah fitrahnya sebagai ummun warobatul bait, pilar keluarga dan penyangga masyarakat, karena tenaga dan waktu mereka dicurahkan untuk bekerja. Kewajiban mencari nafkah seakan berpindah kepada perempuan. Terjadi pertukaran peran dan disfungsi keluarga. Membongkar kelamnya ide kesetaraan gender ala feminis. Ide kesetaraan gender muncul sebagai respon dari sikap diskriminatif yang menimpa perempuan. Pasca revolusi industri 1776 dan revolusi Prancis pada 1792, berkembang suatu opini bahwa kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Pada tahun 1837, Charles Fourier mencetuskan sebuah gerakan yang dinamai feminisme demi mengusung ide kesetaraan gender. Ide ini masuk ke negeri-negeri Muslim melalui orang-orang yang mendapatkan pendidikan di Eropa, sehingga ketika kembali ke negerinya, mereka menjadi pengusung ide liberalisasi perempuan. Dunia mengalami sejarah panjang untuk sekadar menyetarakan hak perempuan. Bersamaan dengan pendirian PBB, dibentuklah Commission on the Status of Women. Berderet konferensi diadakan untuk menentukan langkah efektif mewujudkan kesetaraan gender, seperti CEDAW, ICPD, BPFA, MDGS, dan SDGs. Sepanjang tahun 2019-2020, digelar berbagai agenda untuk memperingati 25 tahun Deklarasi Beijing. Bagai racun berbalut madu, berkesinambungannya berbagai agenda demi menggencarkan ide kesetaraan gender ala feminis dibalut dalam mitos-mitos yang menyihir perempuan agar terbuai di dalamnya. Berikut mitos-mitos palsu yang selalu diembuskan feminis pada agenda kesetaraan gender. Isu diskriminasi yang datang dari barat, walhasil mereka terus memperjuangkan kesetaraan gender. Parahnya, mereka dengan gegabah menyeret dan menuduh Islam juga berbuat diskriminatif. Di antara yang sering dipermasalahkan adalah perihal tugas perempuan di ranah domestik sebagai ummun warobatul bait, pakaian perempuan, pembagian waris, hak poligami bagi laki-laki, pemimpin perempuan, dan lain-lain. Isu kekerasan. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah pribadi ataupun ranah publik, seperti perdagangan manusia dan eksploitasi seksual. Bahkan, mereka turut menyeret perihal pernikahan anak, sunat perempuan, dan lain-lain. Yang semuanya disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme liberal yang berlandaskan sekularisme, membuat perempuan selalu menjadi objek kekerasan baik verbal atau seksual. Produktivitas dan partisipasi adalah memberi kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Jargon perempuan harus mandiri secara finansial dan jangan bergantung pada laki-laki ini membius perempuan. Ide kesetaraan gender yang digadang-gadang dapat menyolusikan semua permasalahan perempuan, faktanya malah menghancurkan sendi-sendi kehidupan perempuan, seperti menurunnya tingkat pernikahan dan merebaknya hubungan-hubungan di luar pernikahan. Padahal, secara fitrahnya, perempuan memiliki naluri melestarikan jenis untuk disalurkan pada jalur ikatan resmi, yaitu pernikahan.
kebingungan dan konflik dalam pernikahan, pertukaran peran antara perempuan dan laki-laki dalam bingkai pernikahan menyebabkan perceraian dan kehancuran keluarga. Menyeret perempuan keluar dari ranah domestik dan menyibukkannya di ranah publik. Akibatnya, pengurusan terhadap keluarga terlalaikan. Fitrah perempuan sebagai ibu tercerabut, generasi hancur, keluarga sebagai benteng terakhir porak-poranda. Kapitalisme menjadikan perempuan dieksploitasi dari sisi tenaga, waktu, pikiran, dan sisi seksualitasnya. Kesetaraan gender nyatanya tak mampu menaikkan status sosial dan keamanan ekonomi perempuan, bahkan gajinya pun akhirnya habis untuk membayar orang lain yang merawat anak-anaknya. Pelalaian terhadap hak-hak anak menyebabkan degradasi moral, antisosial, free sex, terjerat pada kasus narkoba, dan lain-lain. Perempuan hidup di bawah tekanan. Cita-cita kesetaraan gender utopis dan irasional. Stres dan depresi kebanyakan menimpa perempuan yang bekerja karena hidup di bawah tekanan. Lunturnya tanggung jawab laki-laki dalam keluarga. Akibatnya, perempuan berjuang sendiri secara finansial. Bahkan, masyarakat dan negara pun tidak memberikan dukungan ekonomi sebagaimana mestinya. Demikianlah adanya ide kesetaraan gender, daya rusak sistem kapitalisme sekuler yang telah merasuki sendi-sendi kehidupan kita. Islam memuliakan perempuan, khilafah merealisasikannya. Sistem kapitalisme dengan ide feminisme telah terbukti gagal memuliakan dan menyejahterakan perempuan, sehingga mustahil berharap bahagia dan sejahtera di bawahnya. Hanya ada satu harapan, yaitu Islam dengan sistem khilafahnya yang terbukti pernah menempatkan perempuan pada posisi mulia sebagai arsitek peradaban dan gilang gemilang selama 13 abad. Khilafah menjamin kehormatan perempuan dengan memberlakukan sistem pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Khilafah menjamin perempuan untuk melestarikan keturunan dengan hukum-hukum seputar pernikahan dan nasab. Melalui pernikahan syar'i, perempuan akan mendapatkan kehidupan yang tumakninah. Khilafah mewajibkan laki-laki menafkahi perempuan dan anak-anak. Jika laki-laki tidak mampu bekerja mencari nafkah untuk diri, istri, dan anak perempuannya, maka beban tersebut dialihkan kepada ahli warisnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli waris pun berkewajiban demikian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Jika ahli waris juga tidak mampu atau bahkan tidak ada sama sekali, maka beban itu ditanggung negara melalui lembaga Baitul Mal. Khilafah menjamin pelayanan pendidikan bagi perempuan. Perempuan dibolehkan bekerja, berjihad, dan berpolitik selama tidak melalaikan kewajiban utamanya di ranah domestik. Semua pengaturan dan jaminan tadi hanya bisa direalisasikan dengan adanya institusi khilafah untuk menciptakan suasana keimanan bukan kekufuran dan penegakan sanksi peradilan dengan adil. Inilah jalan untuk menghentikan rangkaian penderitaan perempuan yang terus mendera, serta meraih kebahagiaan dan keberkahan hidup di dunia dan akhirat kelak. Inilah kebutuhan kita, kewajiban agung yang dijamin kemenangannya oleh Allah dan bisyarah Rasulullah. Lantas, masihkah kita ragu untuk memperjuangkannya? Wallahu a'lam bishawab.